Perang nuklir kami siap berhadapan dengan AS, ujar Kim Jong-un. 우리 무력의 일상적인 모든 행동들을 도발로 위협으로 오도하고 있는 미국이 우리 국가의 안전을 엄중히 위협하는 대규모 합동문사 연습들을 또렷이 벌려놓고 있는 이중적 행태는 말 그대로 강도적인 것이며 이는 조미 관계를 더 이상 되돌리기 힘든 한계점으로 격돌 상태로 돌아가고 있습니다. 조선민주주의인민공화국은 미국과의 그 어떤 군사적 충돌에도 대처할 철저한 준비가 되어 있다는 것을 다시금 확언합니다. 어떤 사람들이 농약 군대에 탄원하여 이제우주의 침략 군대 우리 군사력의 일부분을 무력화시키거나 맞설 수 있다고 생각한다면 천만에 그러한 위험한 시도는 즉시 강력한 힘에 의해 억냉될 Korea Utara menyatakan sangat siap untuk mengerahkan senjata pencegah perang nuklir yang mereka miliki jika sewaktu-waktu terjadi konflik militer dengan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh pemimpin Korut Kim Jong-un seperti dilaporkan media pemerintah setempat. Pernyataan itu muncul ketika Pyongyang semakin menunjukkan tanda-tanda bakal melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya sejak 2017. Melansir sariinews.id, saya sekali lagi menjelaskan bahwa Korea Utara sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, kata Kim saat berpidato di sebuah acara peringatan 69 tahun gencatan senjata perang Korea Utara 27 Juli seperti dikutip dari kantor berita KCNA. Dalam kesempatan itu, Kim juga mengecam pemerintahan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon Suk Yeol yang menunjukkan sikap permusuhan terhadap Pyongyang. Menurut dia, setiap upaya yang dilakukan Seoul untuk melumpuhkan Korut bakal mendapat balasan yang keras. Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir juga telah menguji coba rudal hipersonik dan rudal yang dikatakan dapat membawa senjata nuklir taktis. Berbagai kegiatan pengetasan, yaitu pengetesan senjata oleh Pyongyang itu juga menuai reaksi dari negara tetangga seperti Korea dan Jepang. Tak hanya itu, Amerika juga menyoroti aktivitas militer Korut itu. Washington DC menganggapnya sebagai ancaman di kawasan. Namun, Pyongyang menyatakan berhak untuk melakukan uji coba senjata di mana saja sepanjang dilakukan di dalam wilayah kedaulatannya. Korea Utara siap menindak penghalang perang nuklir dan kemungkinan konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Korea Utara kembali mengeluarkan pernyataan tegas. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa pihaknya siap menindak siapapun yang mencegah perang nuklirnya. Kim Jong-un juga menyebut pihaknya siap jika harus ada bentrokan militer dengan Amerika Serikat. Akhir-akhir ini, Korea Utara juga memang diperkirakan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Reuters memberitakan yang mengutip KCNA, Kim Jong-un membuat pernyataan tersebut saat berpidato di sebuah acara untuk menandai ulang tahun ke-69 dari gencatan senjata perang Korea 27 Juli. Hal itu membuat kedua Korea secara teknis masih berperang. Kim Jong-un juga mengecam pemerintah Yoon Suk Yeol Korea Selatan dengan mengatakan setiap upaya untuk melumpuhkan Korea Utara akan mendapat tanggapan keras dan permusnahan. Saya sekali lagi menjelaskan bahwa Korea Utara sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, kata Kim Jong-un. Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir juga telah menguji rudal hipersonik dan rudal dikatakan dapat membawa senjata nuklir taktis, mempersempit waktu yang harus dimiliki Seoul untuk menanggapi serangan yang tertunda. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Korea Selatan mengatakan Korea Utara kemungkinan akan menghadapi sanksi yang lebih kuat, termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi kemampuan serangan cybernya jika melakukan uji coba nuklir yang telah dipersiapkan. Park Jin yang menjabat pada Mei mengatakan Korea Utara juga telah menyelesaikan pengaturan untuk apa yang akan menjadi uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Korea Utara juga sudah berada di bawah berbagai sanksi PBB karena program nuklir dan misinya. Menurut Park, Dewan Keamanan PBB kemungkinan akan mengadopsi resolusi jauh lebih cepat, lebih erat jika melanjutkan uji coba, termasuk tindakan yang menargetkan peretasnya. Perlu ada sanksi yang lebih kuat bagi pekerja TI Korea Utara yang ditempatkan di luar negeri yang mencari dana melalui aktivitas peretasan dunia maya ilegal. Amerika Serikat dan juga Korea Selatan mengatakan Korea Utara telah memobilisasi ribuan peretas untuk mencuri dana termasuk cryptocurrency untuk membiayai senjatanya. Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga telah membantah tuduhan itu dan mengatakan program senjatanya adalah untuk pertahanannya. Beberapa pejabat AS juga termasuk wakil penasihat keamanan nasional untuk cyber dan teknologi baru, Annie Neuberger, berada di Korea Selatan minggu ini untuk membahas tanggapan terhadap uji coba senjata Korea Utara dan cara untuk membuka kembali pembicaraan denuklirisasi yang terhenti. Korea Utara juga telah melakukan 6 uji coba nuklir sejak tahun 2006. Korea Utara juga telah menguji coba rudal balistik yang mampu
capai Amerika Serikat. Di Jepang, Park berjanji untuk mencari solusi atas perselisihan yang telah merusak hubungan yang berasal dari perintah pengadilan Korea Selatan untuk penyitaan aset perusahaan Jepang yang dituduh tidak memberikan kompensasi kepada beberapa pekerja masa perang. Presiden Korut Kim Jong-un mengatakan negaranya siap menghadapi segala kemungkinan termasuk perang melawan Amerika Serikat guna mempersiapkannya. Pyongyang akan meningkatkan kemampuan pertahanan yang meliputi pengembangan senjata nuklir. Angkatan bersenjata kami juga benar-benar siap untuk menanggapi krisis apapun dan pencegahan perang nuklir. Negara kami juga sepenuhnya siap untuk memobilisasi kekuatan absolutnya dengan setia, akurat, dan segera ke misinya, kata Kim. Kim turut merayakan hari kemenangan sebagai peringatan atas kemenangan Korut dari Korea Selatan. Kim juga mengatakan ancaman yang ditimbulkan oleh AS mengharuskan Pyongyang untuk membangun pertahanan yang kuat. Pidato itu juga muncul setelah para pejabat Seoul dan Washington mengatakan Pyongyang telah menyelesaikan persiapan untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017 karena Korea Utara kemungkinan akan menghadapi sanksi yang lebih kuat termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk membatasi kemampuan serangan cybernya jika melakukan uji coba. Dalam pidatonya, Kim mengatakan Washington melanjutkan tindakan permusuhan ilegal yang berbahaya dengan Korea Selatan terhadap negaranya itu. Kedua negara tersebut, kata Kim, berusaha untuk mendapatkan legitimasi dengan menuduh negaranya membahayakan semenanjung Korea. Korut juga telah lama menuduh AS melakukan standar ganda atas kegiatan militer dan mengejar apa yang dikatakannya sebagai kebijakan permusuhan terhadap Pyongyang. Pembicaraan denuklearisasi gagal pada 2019 karena keringanan sanksi. Tindakan duplek AS yang menyesatkan semua tindakan rutin angkatan bersenjata sebagai provokasi dan ancaman sambil mengadakan latihan militer bersama skala besar yang secara serius mengancam keamanan kita secara harfiah adalah perampokan, kata Kim. Itu mendorong hubungan bilateral ke titik di mana sulit untuk kembali menjadi keadaan konflik. Kim juga mengutuk pemimpin baru Korea Selatan di bawah Presiden Yoon dengan mengatakan setiap upaya untuk melumpuhkan negaranya lebih dulu akan mendapatkan tanggapan keras dan pemusnahan. Dia sekali lagi menjelaskan bahwa Korea Utara sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Lev Eric Isley, seorang profesor di Universitas Ilha di Seoul, juga mengatakan pidato hari kemenangan dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kebanggaan nasional dalam menghadapi keberhasilan pembangunan pasca gencatan senjata Korea Selatan. Retorika Kim menggelembungkan ancaman eksternal untuk membenarkan rezimnya yang fokus secara militer dan berjuang secara ekonomi. Program nuklir dan rudal Korut juga melanggar hukum internasional. Tetapi Kim mencoba menggambarkan penumpukan senjatanya yang tidak stabil sebagai upaya yang benar untuk membela diri. Korut juga telah mengukir teror tes persenjataan pada 2022. Pada Januari dikatakan telah menguji rudal hipersonik dan kemudian peluncuran rudal balistik antar benua ICBM yang dilarang serta rudal yang dikatakan dapat membawa senjata nuklir taktis. Korea Utara menyatakan sangat siap untuk mengerahkan senjata pencegah perang nuklir yang mereka miliki jika sewaktu-waktu terjadi konflik militer dengan Amerika Serikat. Hal itu disampaikan oleh pemimpin Korut Kim Jong-un seperti dilaporkan media pemerintah setempat. Pernyataan itu muncul ketika Pyongyang semakin menunjukkan tanda-tanda bakal melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya sejak 2017. Melansir sariinews.id, saya sekali lagi menjelaskan bahwa Korea Utara sepenuhnya siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat, kata Kim saat berpidato di sebuah acara peringatan 69 tahun gencatan senjata perang Korea Utara 27 Juli seperti dikutip dari kantor berita KCNA. Dalam kesempatan itu, Kim juga mengecam pemerintahan Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon Suk Yeol yang menunjukkan sikap permusuhan terhadap Pyongyang. Menurut dia, setiap upaya yang dilakukan Seoul untuk melumpuhkan Korut bakal mendapat balasan yang keras. Korea Utara dalam beberapa bulan terakhir juga telah menguji coba rudal hipersonik dan rudal yang dikatakan dapat membawa senjata nuklir taktis. Berbagai kegiatan pengetasan, yaitu pengetesan senjata oleh Pyongyang itu juga menuai reaksi dari negara tetangga seperti Korsel dan Jepang. Tak hanya itu, Amerika juga menyoroti aktivitas militer Korut itu. Washington DC menganggapnya sebagai ancaman di kawasan. Namun, Pyongyang menyatakan berhak untuk melakukan uji coba senjata di mana saja sepanjang dilakukan di dalam wilayah kedaulatannya. Korea Utara siap menindak penghalang perang nuklir dan kemungkinan konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Korea Utara kembali mengeluarkan pernyataan tegas. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan bahwa pihaknya siap menindak siapapun yang mencegah perang nuklirnya. Kim Jong-un juga menyebut pihaknya siap jika harus ada bentrokan militer dengan Amerika Serikat. Akhir-akhir ini, Korea Utara juga memang diperkirakan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017. Reuters memberitakan yang mengutip KCNA, Kim Jong-un membuat pernyataan tersebut saat berpidato di sebuah acara untuk menandai ulang tahun ke-69 dari gencatan senjata perang Korea 27 Juli.